Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad alladzi arsaltahu rahmatan lil alamin, khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in min yaumin hadza ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabiyyi wa ahli. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik, hidayah serta inayahnya, karena berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat keberkahan di dalam umur. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita, Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita, Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita sampai pada hari ini, sampai pada saat ini, sampai pada detik ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu untuk bisa bersama-sama kita menghidupkan daripada malam yang mulia ini. Betul apa betul? Malam yang agung ini, malam yang bersejarah ini, malam Lailatul Isra wal Mi'raj An-Nabi sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan naungan rahmahnya Allah, keberkahannya Allah, nadrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah, kepada keluarganya, sahabatnya, istrinya, zurriyahnya, keturunannya yang ditinggalkan sampai pada saat ini. Mudah-mudahan kita pun juga menjadi bahagian daripada umat-umatnya Rasul yang insyaallah mendapatkan syafaat dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ad-da'i ilallah Fadilatul Habib Sayyidil Habib Sayyid Ahmad Syarif bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Beliau adalah merupakan cucu daripada muassis, pendiri Masjid Jami Al-Hawi. Ya, insyaallah semuanya pada tahu semua ya, Masjid Jami Al-Hawi. Jadi beliau ini adalah merupakan cucunya. Ya, merupakan cucu dari pendiri Masjid Jami Al-Hawi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari beliau. Begitu pula ada ketua Masjid Jami Ar-Rahmah, yaitu akhina Bapak Haji Fahrul Mata'anallah bituli hayati. Begitu pula akhina Fadul Ustadz Jaka sebagai sahibul majlis, dan semuanya para jamaah sekalian, semua hadirin hadirat, insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang pertama ya, sambil juga menunggu kedatangan diantaranya adalah putra daripada Al-Habibil Allamah Al-Arif Billah, putra daripada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ya, Al-Habib Tahir bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Mufti Baydha. Ya, insyaallah akan bersama-sama dengan kita. Yang pertama, mari ya
kita sama-sama membacakan Ummul Quran suratul Fatihah yang kita tujukan kepada As-Sayyid Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Ya. Sayyid Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar, beliau adalah merupakan salah satu jajaran ya di Angkatan Bersenjata Republik Yaman. Ya, beliau merupakan seorang sadah Bani Alawi. Beliau merupakan seorang habib yang tewas dibunuh oleh negara biadab, oleh negara terkutuk, yaitu negara Amerika. Ya, beliau ini seorang letnan kolonel. Ya, beliau ini memiliki ghirah yang luar biasa, kecintaan kepada saudara-saudara kita umat Islam dan kaum muslimin di Palestina. Dan beliau saat ini menjadi syahid ya, karena dibunuh oleh negara biadab ini, negara Amerika ini yang selalu mendukung Israel ya untuk pembantaian umat Islam yang ada di sana. Oleh karena itu, mudah-mudahan perjuangannya beliau menjadi kebanggaan dari datuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua fa insyaallah menjadi bahagian umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memiliki kecintaan kepada saudara-saudara kita umat Islam dan kaum muslimin yang ada di Palestina. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, saya tidak berpanjang kalam karena setelah ini ada guru kita juga, ada Fadilatul Habib Syarif. Begitu pula nanti ada Habib Tahir Al-Haddar. Saya hanya mengingatkan bahwa fi hadhil lailah mubarakah, Lailatul Jum'ah. Ini malam yang agung, malam yang mulia, malam Lailatul Jum'ah, malam yang menjadi tukaffirudz dzunub, yang menjadi penebus dari dosa kita, kesalahan kita, kehilafan kita, usbu selama 1 minggu. Makanya min jum'ah ilal jum'ah kafaratun, ya, dari Jumat ke Jumat itu menjadi penebus dosa, kesalahan kita, kehilafan kita. Jikalau seandainya kita betul-betul memanfaatkan waktu-waktu di saat ini, dari mulai malam ini, malam Lailatul Jum'ah, sampai besok hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, apalagi di saat ini juga, di malam ini juga, malam yang bersejarah bagi kita semua, malam yang bersejarah bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, pelajaran yang berharga bagi kita semua sebagai muslim, sebagai mukmin, apa yang bisa kita ambil hikmah pelajaran yang ada di malam ini? Bisa nggak kita ambil pelajarannya? Setiap waktu, setiap saat Lailah Isra wal Mi'raj An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kita peringati. Apa yang menjadi athar bagi kita semua?
Apa pengaruhnya bagi kita semua? Nah, itu hanya kita yang bisa menjawabnya. Setiap dari kita, semua dari kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan, ingatkan di dalam Al-Qur'an. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Haram, insya Allah, ya, setiap dari kita mungkin, ya, tidak perlu lagi kita ingatkan dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena sudah banyak kesadarannya. Tapi untuk Masjidil Aqsa, kadangkala di antara kita justru lalai. Betul apa betul? Justru jauh dari perhatian kita. Ini kan malam ini sama juga kita peringati sejarahnya Masjidil Aqsa. Betul apa betul? Betul apa betul? Apa yang bisa kita perbuat untuk Masjidil Aqsa? Malam ini diperingati itu menjadi saksi sejarah bagi kita semua. Apa yang sudah bisa kita perbuat? Apa yang sudah bisa kita lakukan? Apakah kita serahkan itu semua kepada mereka-mereka atau justru sebaliknya? Nah, itu semua jawabannya kembali kepada diri kita. Sebagai muslim, sebagai mukmin yang sejati indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya meminta alhamdulillah. Saya hanya meminta kepada antum semua, ya, sebagai muslim, sebagai mukmin yang masih punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah diingatkan bagaimana dari ulama-ulama kita, fatwa Majelis Ulama Indonesia itu ditujukan kepada kita yang muslim, kepada kita yang mukmin. Kalau sudah ada ikhtiar dan ijtihad dari Majelis Ulama Indonesia, maka laksanakan itu semua. Bagi kita sebagai muslim yang mukmin, yang betul-betul kita bawa iman kita, bawa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatwa ulama Indonesia begitu jelas. Ini jumhur ulama, ya. Ini bukan dari perorangan ulama, bukan. Tapi ini jumhur ulama. Hampir seluruh semua ulama, baik itu yang dari Nahdlatul Ulama'nya sebagai organisasi Islam terbesar, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyahnya, Persisnya, Al-Irsyadnya, semua mereka berikhtiar, mereka berijtihad. Maka sudah keluar fatwa tersebut, maka kita yang muslim, kita yang mukmin, kita laksanakan itu semua. Kita jalankan itu semua sebagai konsekuensi keislaman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingatkan juga saudara-saudara kita yang lain-lainnya yang masih jauh, ya, dari ajakan perintah dari fatwa ulama tersebut, maka kita ingatkan kembali. Kita memiliki kewajiban untuk selalu dan senantiasa membela dan menolong saudara-saudara kita. Wa kana haqqun alaina nasrun alal mu'minin. Itu Quran sudah ingatkan, dan adalah sesuatu kewajiban bagi kita semua yang muslim, yang mukmin, nasrun alal mu'minin, untuk selalu dan senantiasa membela kepada saudara-saudara kita umat Islam dan kaum muslimin, apalagi di saat ini. Itu yang saya ingatkan kepada antum-antum semua. Bicara masalah Isra dan Mi'raj, termasuk juga mengingatkan hakikatnya adalah ibadah sholat kepada kita semua.
begitu besar perintah ibadah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Oleh karena itu, ini adalah merupakan bentuk konsekuensi kita bagi muslim, bagi mukmin yang sejati indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat bagaimana kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau di dalam kehidupannya mengalami suatu kepenatan, suatu kejenuhan, suatu yang membuat galau dalam hidupnya. Idza sya'ura bil ham, fa Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa yusalli wa ya'muru ahluhu wa ashabuh. Nabi SAW itu kalau beliau merasakan kesumpekan dalam hidupnya, suatu yang membuat berat dalam dirinya, dalam hatinya, beliau tidak lain dan tidak bukan untuk menggembirakan diri dan hatinya, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli, beliau salat. Dan beliau perintahkan sahabatnya, beliau perintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat. Makanya sholat itu menjadi kebahagiaan bagi muslim dan mukmin yang sejati indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendirikan sholat dengan sebenar-benarnya. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak keluar kita kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa, kesalahan, kehilafan kita. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atlubul afwa samaha wa ridha wal inayah. Hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada